Kita ini, masyarakat yang ada di level petani, itu juga ingin punya nilai tambah, ingin punya nilai lebih, bukan hanya ekspor bahan mentah. Hilirisasi juga perlu di berbagai sektor, di sektor pangan juga. Nah, yang seperti itu Prabowo nggak memahami. Yang diomongkan malah penambahan nilai rupiah lah, kemudian kesejahteraan guru dan sebagainya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang berusaha menghindari Rocky Gerung, tapi justru malah kena tampol singkong di Malang. Jadi kemarin pada hari Sabtu, dua orang calon presiden, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, ini hadir di acara sarasehan Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar atau IKUNM di salah satu hotel di kota Makassar. Kemudian Prabowo Subianto ini berhalangan hadir. Nah, ketika mereka ini berdua datang, kemudian panelisnya itu adalah Rocky Gerung dan juga ada Zainal Arifin Mokhtar atau yang biasa dipanggil Mas Uceng. Dia adalah pakar hukum di UGM. Kemudian ada Rocky Gerung. Nah, di sana kemudian Rocky Gerung ini menyampaikan beberapa roastingan terhadap Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Ke Pak Ganjar, Rocky Gerung ini mengatakan bahwa kalau misalkan seorang Ganjar Pranowo ini biasanya menyampaikan visi misinya itu melalui PowerPoint. Nah, PowerPoint itu berarti bahwa dia tidak punya power dan tidak punya poin. Maksudnya Rocky Gerung ini bercanda, tapi ya itulah roasting, yang namanya roasting. Meskipun itu sindiran, tapi ini tetap dianggap sebagai sebuah candaan. Dan Pak Ganjar nggak baper. Pak Ganjar tetap tertawa, tetap tersenyum, kemudian juga tidak mengurangi dari esensi acara itu. Sementara kepada Anies Baswedan, Rocky Gerung ini merasa sebagai seorang sahabat yang sekarang sedang terjerat Undang-Undang ITE. Bagaimana kalau misalkan Anies nanti menjadi presiden, apakah Undang-Undang ITE akan direvisi? Karena sekarang dia lagi terkena Undang-Undang ITE dan dia menjadi tersangka kasus ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo yang mengatakan bajingan tit pada waktu itu. Dan itu ditersangkakan oleh PDI Perjuangan. Nah, inilah yang kemudian membuat jadi suasana ini ya semacam sarasehan, tapi ada roastingnya juga, ada kritikan yang seperti gayanya Rocky Gerung seperti biasa. Nah, kemudian Prabowo Subianto ini tidak hadir di Makassar. Menurut Ketua IKUNM, Nurdin Halid, yang juga bagian dari tim pemenangan Prabowo, ini kan mengatakan bahwa Prabowo ini pada hari Sabtu itu bertandang ke Pasuruan. Dia kemudian sebagai Menteri Pertahanan meninjau lokasi jatuhnya pesawat Super Tucano dari Bandara Abdurrahman Saleh. Kemudian dia juga takziah atau melayat ke rumah korban, 4 orang korban itu. Nah, setelah acara dari Pasuruan, kemudian Prabowo Subianto ini datang ke Malang, ke Universitas Islam Malang. Kemudian memberikan beberapa pandangan-pandangannya, kemudian memberikan ya seperti kuliah tamu lah begitu. Nah, kemudian di salah satu sesi tanya jawab, ini Prabowo Subianto kena tampol singkong dari seorang ibu-ibu. Jadi, maksudnya dia ini kepengen menghindar dari roastingan Rocky Gerung. Kalau kita tahu, Rocky Gerung ini kan memang sangat tajam ketika dia mengkritik seseorang, bahkan lebih banyak cenderung menghina. Mungkin Prabowo Subianto ini kalau bertemu Rocky Gerung kemudian di roasting atau dikritik, takut emosinya memuncak. Mungkin seperti itu. Tapi ketika dia menyampaikan di Malang, apalagi ketika menyampaikan masalah ekspor nikel, bahan mentah dan sebagainya, lalu kena tampol ibu-ibu, bagaimana caranya kita ingin mengekspor pohung atau singkong karena di Malang nggak ada nikel. Dan Prabowo marah. Dia kemudian bertanya balik, ibu maksudnya apa? Nah, mungkin kalau saya cuma ngomong, nggak ada buktinya, nanti dibilang hoax. Dilaporkan lagi sama timnya Prabowo. Ini videonya ada, saya tampilkan dulu ya. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud ibu apa?
Iya. Kalau tadi Bapak paparkan sejauh mana tuh tentang nikel, biji besi dan segala macam, Mbak ya. Kalau di Malang, non sewu, hal itu tidak ada. Yang ada di sini adanya ketela pohon dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa menjadi yang diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya dipermudah dan pendidikan untuk itu bisa Ya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal, aspalnya dari Buton. Jadi kita ini satu kesatuan. Kita satu bangsa dan satu negara. Jadi ini semua adalah untuk membiayai guru-guru yang Bapak tadi mengeluh dan merasakan penghasilan kita kurang. Kan begitu. Bagaimana kita meningkatkan? Bapak tanya solusi. Solusinya adalah untuk meningkatkan penerimaan uang. Baru kita bisa perbaiki kondisi hidup guru, dokter, perawat, semuanya kita perbaiki. Kalau nggak ada penerimaan bagaimana? Kalau kekayaan kita mengalir terus ke luar negeri bagaimana? Ya Bu ya. Jadi saya mengerti. Ketela, singkong, sangat strategis. Mungkin singkong kita butuh untuk Indonesia juga. Ya kan? Karena kita sekarang import gandum. Padahal gandum tidak bisa kita tanam di Indonesia. Ya, jadi saya kira itu jawabannya ya. Jadi kita tidak bicara Malang saja. Nggak bisa. Ya, jadi kira-kira bisa Bapak bisa mengerti nggak? Nah, marahnya nggak cuman nanya maksudnya ibu apa, tapi juga ngerebut mic. Jadi terlihat jelas di sana bahwa seorang Prabowo Subianto ini nggak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh ibu tadi. Ibu tadi kan mengatakan di Malang ini Pak, kan nggak ada nikel. Yang ada kita punya komoditi ekspor ini berupa pangan, berupa singkong atau mungkin juga ketela pohon, ketela rambat, dan lain sebagainya, itu yang nanti bisa bagaimana ini dijadikan sebagai sebuah komoditi ekspor yang kemudian nilainya ini bisa memiliki nilai tambah. Sementara yang dijawab oleh Prabowo adalah bagaimana meningkatkan pendapatan uang, bagaimana caranya menjual bahan mentah ini dalam bentuk bukan barang mentah, tapi barang setengah jadi, kemudian ditingkatkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan pendapatan masyarakat lainnya. Malang ini adalah bagian dari Indonesia, butuh aspal, aspalan dari Buton, dan sebagainya. Pusing. Padahal kalau mau memaknai apa yang disampaikan ibu ini adalah sangat sederhana. Ketika singkong yang ditanam oleh Prabowo Subianto di Kalimantan ternyata gagal dan singkongnya segede kelingking, ini kan sebetulnya bisa menjadi komoditi ekspor. Sekarang masyarakat yang ada di level petani, kemudian yang memiliki lahan, mereka memiliki tanaman singkong, ingin mengekspor hasil produk mereka, komoditi mereka. Bagaimana caranya? Regulasinya seperti apa? Lalu bagaimana caranya supaya memiliki nilai tambah? Hilirisasi, supaya tidak diekspor hanya dalam bentuk bahan mentah, singkong mentah. Bagaimana? Misalkan ini Pak Prabowo, oh iya, kita bisa mengolahnya, katakanlah menjadi keripik singkong atau cassava chips lah misalkan, supaya lebih go internasional sedikit. Cassava chips misalkan seperti itu. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengolah ini menjadi tepung singkong, tapioka, kita ekspor juga. Lalu gula singkong, di hilirisasi lah. Jadi misalkan seperti itu. Nah, masyarakat ini yang diinginkan atau ditanyakan oleh ibu ini, kita ini masyarakat yang ada di level petani itu juga ingin punya nilai tambah, ingin punya nilai lebih, bukan hanya ekspor bahan mentah. Hilirisasi juga perlu di berbagai sektor, di sektor pangan juga. Nah, yang seperti itu Prabowo nggak memahami. Yang diomongkan malah penambahan nilai rupiah lah, kemudian kesejahteraan guru dan sebagainya. Ya itulah memang, kalau misalkan ketika ambisi, kekuasaan kemudian bercampur dengan emosi, akhirnya nalarnya anjlok. Memahami pertanyaan sederhana dan berusaha menjelaskan ini kesederhanaan juga susah.
Coba kalau misalkan kemarin Pak Prabowo misalkan WA saya datang ke Unisma, datang saya bantu jawab. Masalahnya kemarin saya juga ada acara, pada waktu itu kemarin saya juga nggak diundang. Nah, jadi inilah bagaimana seorang calon presiden ini bisa menguasai segala macam bidang. Harusnya bisa untuk menjawab sesuatu yang sederhana. Menjawab segala pertanyaan atau segala permasalahan ini dengan sederhana. Tapi ketika kemudian bercampur dengan emosi, apalagi disindir masalah pohong, ya, kalau di kalangan orang Jawa mengatakan singkong itu biasa, tapi kalau kita mengatakan oh pohong itu seperti menghina memang. Nah, sepertinya Prabowo ini mangkel. Nah, ketika kita menyikapi sebuah permasalahan dengan cara emosional, kemudian marah seperti tadi, berusaha merampas mikrofon dari ibu itu juga, akhirnya jawabannya kan nggak nyambung. Makanya ini perlu dibenahi. Komunikasi politik yang seperti ini kalau misalkan Prabowo pengen jadi presiden. Tapi kalau memang seperti ini ya nggak bakal bisa ada yang nggak bakal ada yang mau milih dan nggak bakal jadi presiden. Tapi kalau kita melihat, balik lagi ke Makassar, bagaimana Pak Ganjar Pranowo kemudian menyikapi kritikan dari Rocky Gerung, kemudian dengan segala macam senyumnya, tertawanya, tapi setelah itu memberikan solusi, seorang pemimpin yang solutif. Harusnya seperti itu, bukan emosian, bukan ngamuk-ngamuk. Saya juga nggak bisa membayangkan kalau misalkan nanti beneran jadi presiden, kemudian menghadapi segala permasalahan dengan emosi. Mau jadi negara apa kita ini? Itulah makanya, bagi kita yang normal, bagi kita yang wajar, bagi kita yang sadar, bagi kita yang punya akal sehat, yang seperti ini kan nggak mungkin dipilih. Jadi pilihan kita cuma satu benar-benar, Pak Ganjar dan Pak Mahfud nomor 3. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk seorang capres yang kena tampol pohong. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Keripik pohong.